A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu, yaitu insyaallah kami dari Sahibul Quran pada episode kali ini akan membahas tentang tadabbur isti'adzah. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran seringkali memerintahkan kita untuk senantiasa membaca isti'adzah, yaitu meminta perlindungan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lain daripada itu, manusia memang makhluk yang lemah. Sehingga kalau kita lihat di keseharian kita semuanya, manusia itu sebenarnya berlindung dari segala sesuatu yang mengganggu dia. Maka kita lihat bahkan di produk-produk yang paling laris itu adalah produk-produk perlindungan. Kita lihat bagaimana manusia mudahnya terjangkit penyakit, misalkan dari rambut. Maka manusia menciptakan atau membuat sampo untuk melindungi dirinya dari penyakit rambut. Ketombe misalkan, kutu, dan juga wajah misalkan. Karena manusia itu lemah dan mudah sekali tergoda, maka manusia menciptakan atau membuat produk-produk yang bisa melindungi wajahnya. Karena manusia mudah sekali untuk terkena noda yang akan membuat dia berjerawat mungkin, atau mukanya kurang fresh mungkin. Baju juga dibuat manusia untuk melindungi dirinya dari dingin dan panas. Karena memang hakikat manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Tetapi Allah dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berlindung pada Allah, yaitu dari godaan setan yang terkutuk. Maka di dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kalau engkau membaca Quran, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang unik adalah di surah-surah terakhir di Al-Quran itu terdapat dua surah Al-Mu'awwidatain atau surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita akan coba ulas sedikit atau kita akan tadabburi sedikit ini tentang surah Al-Falaq dan An-Nas. Di surah Al-Falaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surah Al-Falaq ini, kalau kita lihat dengan seksama, Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan pada Allah dengan satu sifat Allah saja, yaitu a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan Rabbul Falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan waktu apabila datang malam. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan buhul-buhul, wanita-wanita yang menipu buhul. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, dari sifat manusia yang dengki. Itu di surat Al-Falaq. Kita meminta perlindungan dari kejahatan yang datang dari luar hanya dengan satu sifat Allah saja. Tetapi uniknya di dalam surat An-Nas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala
A'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia. Kita meminta perlindungan pada Allah dengan 3 sifat nama ini hanya dari satu godaan, yaitu min syarril waswasi fil khannas. Ya, dari godaan was-was yang ada di dalam dada. Nah, untuk dari itu, maka surah ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan yang selalu mengintai diri kita, yaitu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan was-was di dada-dada manusia. Itu baik dari golongan jin ataupun manusia, minal jinnati wan nas. Maka dalam istilah modern kita selalu mendengar istilah yang namanya self talk, atau seolah-olah kita mempunyai 2 orang yang berbeda. Maka manusia sebenarnya terhalang potensinya gara-gara ada self talk yang jahat dalam dirinya. Manusia bisa bunuh diri meskipun dia terkenal, meskipun dia kuat, meskipun dia hebat, tapi tiba-tiba bunuh diri karena self talknya yang salah. Maka kejahatan yang berasal dari dalam diri itu sesungguhnya lebih berbahaya daripada kejahatan yang berasal dari luar tadi. Karena di surat Al-Falaq Allah hanya memberitahukan kepada kita untuk berlindung dengan satu sifat Allah saja, ya, dari kejahatan luar tadi, baik dari kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq, segala apapun yang Allah ciptakan yang bersifat jahat kita minta perlindungan padanya, termasuk minta perlindungan dari, misalkan contoh dari panas, dari terlalu panas, terlalu dingin misalkan, atau dari godaan-godaan gangguan hewan yang berbisa, ya. Kemudian selanjutnya yaitu ketika Allah berbicara tentang surat An-Nas, Allah menyuruh kita untuk berlindung dengan 3 sifat itu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kejahatan yang berasal dari dalam diri itu lebih berbahaya daripada kejahatan yang dari luar. Mungkin kali ini segitu saja yang dari kami. Mudah-mudahan sharing singkat ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan, terutama adalah godaan yang berasal dari dalam diri kita, yaitu rasa was-was yang berasal dari dada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.